Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Agusti dari TRO 23. Di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum FVD, yaitu input 1 dan motor AC induksi 3 pasca. Motor AC induksi bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik antara stator dan rotor, di mana medan magnet berputar yang dihasilkan stator menginduksi arus pada rotor sehingga timbul torsi yang membuatnya berputar. Kecepatan motor bergantung pada frekuensi sumber dan jumlah kutub stator. Sehingga untuk mengatur kecepatan digunakan FVD atau Variable Frequency Drive. FVD mengubah tegangan AC menjadi DC melalui penyarah, menstabilkan di DC link lalu mengkonversinya kembali menjadi AC dengan frekuensi dan tegangan yang dapat diatur melalui inverter. Dengan mengubah frekuensi supply, FVD dapat mengontrol kecepatan dan torsi motor secara halus, memberikan fitur seperti soft start atau stop, efisiensi energi, dan pengendalian beban yang presisi. Namun, rasio tegangan terhadap frekuensi harus dijaga agar torsi tetap stabil, dan penggunaan heavy pada motor lama perlu memperhatikan isolasi lilitan karena tegangan tinggi dan efisiensi dapat mempercepat kerusakan. Kemudian sebelum kita lanjut ke simulasi, kita akan belajar tentang datasheetnya dulu. Yaitu di sini ada datasheetnya. Di sini ada main circuit terminal and function description. Yaitu pada satu fascia, yaitu ada satu fascia ke 3 fascia, yaitu ada LN itu sebagai input 220 volt terminal, UVW ini sebagai output, dan ada GND. Single fascia input dan outputnya itu ada di sini. LN single fascia AC 220 volt input terminal. Di sini juga ada outputnya yaitu UVW dan GND. Terus kita akan lanjut ke ketiga fascia input dan output. Nah, di sini ada RST dan UVW, masih sama, RS itu sebagai input dan UVW itu sebagai outputnya. Di sini aja. Nah, di sini ada terminal deskripsinya, yaitu yang di sini ada port-portnya 15/24 volt, ada X6, S5, S6, S3, S2, S1. Di mana instruksinya itu ada di sini. Itu sebagai output, dan port X6 itu sebagai input sinyal efektif. Ini juga efektif semua. Ada COM FL1, SP1, SP2 5 volt TBC, ini instruksi sebagai ini. Ada BL1 itu sebagai analog voltage input, dan C1 itu ECI itu ada current input. Dan di sini ada multi speed input control tabel. Di sini ada speed 1 sampai speed 7. Itu originalnya ada 45 frekuensi sampai 15. Dan di sini kita akan belajar tentang panel yang ada di depan atau di alatnya itu ya. Nah, di sini ada pertama yang di atas ini. Ini ada displaynya, dan ini ada status indikator atau lampunya. Ini ada shift key-nya untuk display, dan ini ada program untuk memprogram dan function data ini itu sebagai enternya lah. Nah, di sini ada tombol kayak naik turun, itu ada numeric verification key atau bisa untuk mengejas nilai pada displaynya sini. Kemudian ada tombol stop untuk men-stop tentunya, dan untuk menjalankan. Dan di sini ada speed adjustment knob, yaitu untuk mengejas speednya atau kecepatannya. Kemudian itu ada FVD per ref, ini adalah untuk memutar. Seumpama kita berputar dari putaran motor itu dari kanan, kita bisa mengubah ke kiri, yaitu menggunakan ini refreshing switch ini. Nah, ini adalah yang saya sudah jelaskan tadi. Di sini ada kayak instruksinya, programming function key, forward reverse, start stop, ya seperti itu. Nah, di sini ada parameter spesifikannya, ada
P00, P01, P02 ini adalah kayak maksimum voltage, reference frekuensi, intermediate voltage seperti itu. P0 ini sebagai working frequency source, P11 atau start stop control source. Nah, itulah seperti ini. Nah, kita akan lanjut pada simulasinya. Nah, di sini saya ingin gunakan yang pertama dulu. Nah, pada ini frekuensi 10. Nah, di sini 0,3 ini adalah arus dari frekuensi 10. Tentu kan pada percobaan pertama kan kita harus melihat frekuensi dan kecepatannya atau RPM. Di sini ada RPM-nya. Nah, di sini pada kecepatan frekuensi 10 itu ada 289 RPM. Nah, apa sih di mana sih yang kita Nah, yang kita hitung pada RPM itu ini kecepatan motornya itu. Kita lanjut lagi, kita akan coba ke 40. Nah, ini 40, kita lihat 40 ya. Oh, di sini. Ya. Monggo. 40 ya? 40 ya. Nah, 40. Kita cek arusnya. Nah, di sini ketemu 11. Pas 1 juga, dan ada 10 lagi pada RPM 40 ya. Pada RPM 40 ini 1184 juga saya 40. Nah, ini pada percobaan pertama kita akan lihat frekuensi 100. Nah, frekuensi 100 kita mendapatkan 0,4 dan pada kecepatannya itu kita dapat 3268 atau 67 itu. Nah, ini pada 100 Hz. Kemudian ini pada percobaan kedua yaitu P34, P42. Di sini percobaan kedua. Nah, ini kita atur dulu. Setelah kita atur, nah mana kita tuh peaknya, kita hitung menitnya juga, yaitu interval waktunya, arus, dan kecepatan dari 0 sampai menuju peak Hertz-nya. Yaitu peak Hertz pertama ini adalah 75. Nah, di sini ada 15. Kita tuh 15 detik. Dan ini peak min-nya. Itu untuk turun dari 75 ke 0 itu kita perlu beberapa detik. Ini masih mengukur interval waktu, arus, dan hertz turun. Nah, di sini kecepatan. Nah, di sini ada P36 juga. Ini diisi kayak tadi dengan frekuensi 10. Nah, ini diatur dulu hari P berapa,
Di indikator yang saya jelaskan tadi ada indikatornya kan. Kita menggunakan P10 dirubah menjadi P30, refnya P34, dan kita menggunakan tadi kan 10. Oke. Selanjutnya kita pakai P42 masih sama 10 juga. Nah, kita akan lanjut dari 75, kita akan putar waktu. Kita lihat waktunya di sini mulai dari 0 sampai ke 75 itu kita perlu berapa detik. Nah ini untuk turunnya itu kita perlu 9 detik. Lalu untuk turunnya itu berapa detik, kita akan coba lihat. Nah, akan turun berapa detik. Oke, kita akan di sini. Terus ini kan ada P5, P6, jadi kita akan gunakan 2 sampel saja. Tadi P10, sekarang P20. Nah, P20 ini kita lihat secepat itu. Oke, untuk kita perlu 4 detik saja untuk mencapai peaknya. Untuk mencapai peaknya kita perlu berapa detik? Nah 4 detik. Tadi turun 4 detik dan naik pun 4 detik juga. Selanjutnya kita ada forward reference motornya. Ini untuk mengatur tadi putaran ke kanan menjadi ke kiri seperti ini. Satu. Nah ini berputar sampai peak, dan ini berputar menurun. Nah seperti ini forward. Kita tidak stop, tapi kita tuh pencet forwardnya ini untuk memutar. Nah bisa dilihat tadi dari kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri. Nah ini berputar-putar terus. Nah, seperti ini. Jika naiknya mulai startnya ke kiri, berarti nanti pas turunnya kita ke kanan, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Belum. Kita masih ada data, lupa saya. Nah ini ada data percobaan. Nah di sini tadi kan kita mencoba dari 10 sampai 100. Nah di sini kita bisa lihat dari frekuensi 10 itu RPM-nya 300 dan arusnya 3. Dari frekuensi 20 RPM-nya 600, arusnya 8. Dari frekuensi 30 900, 8, dan 40 1200, 105, 50 dan 1500 dari 04, 60 1800 dari 04, 70 dengan kecepatan RPM 2000. Nah itu arusnya masih 04. 80 itu masih 2300, yaitu 03, 90 itu 2600, arusnya 03, 100 itu kecepatannya 3000, arusnya 03. Dan kita kan tadi ada P24 dan P34 sama P42. Jadi kan ada 5 percobaan dari 5, 10, 15 sampai 5. Nah ini kita kan tadi nyeting P34 itu 5 dan P42 nya itu 5. Jadi P34 dan P42 itu harus sama. Nah frekuensinya itu kita menggunakan 75. Waktu akselerasinya tadi yang 5, karena tadi mulai pelan, yaitu 15, kita perlu 15 detik. Dan deakselerasi tadi atau turunnya itu kita perlu 14 detik dengan arus fase tertingginya itu 07. Selanjutnya dari frekuensi 10 itu ada frekuensi yang sama, hertz yang sama, tapi akselerasinya itu 8 detik dan deakselerasinya itu 7 detik dan arus tertingginya masih 7. Kemudian 15 itu masih sama, tapi kecepatan akselerasinya itu masih lebih cepat, yaitu 5 detik, dan turunnya itu 4 detik dengan arusnya masih sama 7. Dan 20 itu akselerasinya 4
detik 21 dan deklarasinya itu 4 detik 13 atau dan masih arus tertinggi masih 07. Kemudian di arus deklarasi pada frekuensi atau P settingan 25 ini 3 detik dan deklarasinya 3 detik juga, dan itu arus tertingginya masih sama 7. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan praktikum FVD satu input dan motor 3 pasya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.